Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Baiklah anak-anakku, para siswa kelas 8 maaf. Kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu mengenai pola bilangan. Kalau dulu kita sudah bahas pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga. Nah, sekarang akan kita lanjutkan, namun sebelumnya ada beberapa request untuk dibahaskan soal, di antaranya ini. Jadi ada yang meminta ini pembahasannya gimana, Pak? Yaitu tentukan angka satuan dari 2012 pangkat 2019. Nah, karena ditanyakan satuannya, penentunya adalah angka satuannya 2012 itu 2. Maka polanya kita cari 2 pangkat 2019. 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Nah, sampai bawah kita lihat ini pola keteraturannya 2 4 8 6, kembali 2 4 8 6 sama berulang. Nah, itu menunjukkan adanya pola keteraturan. Jadi dari hasil itu kita akan tahu polanya 2 4 8 6 berarti berapa angka ya. 1 2 3 4 angka berulang. Ya, berulang 2 4 8 6. Maka karena ini 4 berulangnya 4 angka, maka kita bagi 4. Kalau tadi pangkatnya 2019 dibagi 4. Sisanya berapa? Dapatnya 504, masih sisa 3. Nah, berarti ngitungnya gini 1 2 3. Oh, pas 8. Berarti satuannya 8 ini 2 4 8 1. Sisa 1 2, kalau sisa 2 satuannya 4, kalau sisa 3 nanti satuannya 8. Berarti jawabnya 8. Ya, jadi itu satuannya berarti 8 jawabnya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau di pangkatnya ini dibagi 4, sisa 1 nanti satuannya 2, sisa 2 satuannya 4, sisa 3 satuannya 8. Kalau pas tidak bersisa itu berarti belakangnya 6. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya masih ada. Nah, ada yang bertanya ini. Jika angka pada bilangan 1 3 3 4 6 4 1 3 3 4 6 4 dan seterusnya, maka kalau diteruskan dengan pola yang sama, berapakah angka yang ke 100? Ditentukan berapa angka yang ke 1000 ya. Nah, tentukan 1000. Kemudian banyaknya angka 6 hingga angka ke 1000. Maka kita cari polanya ya. Kita cari polanya gimana? Kita lihat bilangan itu berulangnya 6 angka ya. 1 3 3 4 6 4. Berulang lagi 1 3 3 4 6 4. 1 3 3 4 6 dan seterusnya. Setiap 6 angka. Maka karena ditanyakan ke 1000 ya, 1000 itu dibagi 6. Nanti sisa berapa? Nah, 1000 dibagi 6 ternyata bersisa 4. Berarti tinggal ngurutkan dari depan ini 1 2 3 4. Oh, ternyata jatuh pada angka 4. Berarti kesimpulannya angka yang ke 1000 itu adalah angka 4. Itu sama dengan angka yang keempat, yaitu 4 sendiri. Nah, kemudian yang B, berapa banyaknya angka 6 sampai pada angka yang ke 1000 itu. Nah, kita lihat tadi polanya 6 angka itu
ya 1, 3, 3, 4, 6, 4. Nah, 6-nya kan hanya satu angka. Seperti satu-satunya juga satu angka, 3-nya ada 2 angka, 4-nya 2 angka. Karena yang ditanyakan 6, 6-nya hanya satu angka. Berarti kalau tadi 1000 dibagi 6, hasil baginya 166, berarti angka 6-nya sebanyak 166. Karena 6-nya hanya tadi satu pola ini, 6 angkanya hanya satu, berarti 166. Dan sampai sisanya 4, sampai angka keempat belum ada angka 6. Kalau sisa 5 lah itu tambah 6-nya satu lagi. Nah itu jadi caranya begitu, mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pola yang berikutnya, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga karena bentuk segitiga, Pascal itu nama yang menemukannya. Mungkin kalian di IPA ada hukum Pascal, ya inilah orangnya ya. Menentukan polanya ini, angka 2 ini diperoleh jumlah 2 bilangan di atasnya, 1 tambah 1 2, terus 3 ini 1 tambah 2, ini 2 tambah 1 3, begitu seterusnya. Terus kemudian 4 ini diperoleh 1 tambah 3, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, itu terusnya 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, 1. Pokoknya paling kiri paling kanan ini 1 terus. Nah ini simetris ya, diperoleh dari penjumlahan 2 angka di atasnya. Ini dinamakan pola bilangan segitiga. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana pola jumlah bilangan pada setiap barisnya itu. Nah, itu bisa kita cari menggunakan polanya. Kita cari polanya. Nah, kita lihat ini, perhatikan di tabel. Pada baris ke-1 hanya 1 ya, maka jumlahnya 1. Pada baris kedua 1 dan 1, jadi 1 tambah 1 2. Baris ketiga 1 2 1, 1 2 1, 1 tambah 2 tambah 1 4. Baris keempat 1 3 3 1. Nah, kalau dijumlah 8. Baris kelima 1 4 6 4 1. Dijumlah 16. Nah, baris ke-6 1 5 10 10 5 1, dijumlah 32. Nah, ini ternyata 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5. Nah, kalau N bagaimana? Kita lihat. Kalau di sini 1 ini pangkatnya 0. Kalau sini baris kedua pangkatnya 1. Kalau 3, baris 3 pangkatnya 2. Kalau baris ke-6 pangkatnya 5, kan dikurangi 1. Berarti kalau sini N, sini N dikurangi 1. Nah, ini rumusnya. Jadi jumlah bilangan segitiga Pascal pada garis ke N adalah 2 pangkat N-1. Nah, berarti kalau jumlah bilangan pada baris ke-10 ya berarti 2 pangkat 10 dikurangi 1, 9. 2 pangkat 9, begitu. Dan seterusnya. Itu. Kemudian kita lanjutkan kegunaannya apa di antaranya. Contoh kegunaannya, perhatikan pada bentuk aljabar. Nah, nanti A ditambah B pangkat 3. Nah, itu koefisiennya bagaimana? Koefisien ini 1 3 3 1 ini diperoleh dari sini. Nah, kalau baris ketiga ini ambil 1 3 3 1. Nanti kalau baris keempat pakai bawahnya koefisien 1 4 6 4 1. Baris kelima nanti pakai ini untuk pangkatnya 5. Nah, sekarang kita coba yang pangkat 3. Ini yang saya merah ini koefisiennya 1 3 3 1 tadi. Kemudian caranya ya suku yang depan A-nya ini pangkatnya tertinggi 3. Terus ini turun lagi pangkat 2, turun lagi pangkat 1. Terus di sini A-nya sudah tidak ada. Kalau B-nya paling belakang tertinggi ya,
3 maju B-nya pangkat 2 pangkat 1 sehingga ada B-nya. Nah, sehingga satunya di mana? 1A pangkat 3 ini 1 nggak usah ditulis. 1A pangkat 3 ini sudah lazimnya kalau 1 nggak usah ditulis. Termasuk 1B pangkat 3 itu satunya nggak perlu ditulis begitu. Kemudian pertanyaan ini kalau penjumlahan, kalau pengurangan bagaimana? A dikurangi B pangkat 3. Nah, kalau ini pengurangan maka tandanya positif negatif selang-seling ya. Ini keusianya sama karena masih pangkat 3, sama-sama pangkat 3, 1 3 3 1. Cuma tandanya ini positif negatif. Nah, sehingga diperlu ini A pangkat 3 sama seperti atas, cuma tandanya ya, ini negatif, ini positif, ini negatif gitu. Nah, kemudian kalau begini 2X dikurangi 3Z pangkat 3. Nah, ini sama aja. Kalau sini 2X ininya adalah A ini. Nah, 3Z-nya itu B. Nah, tinggal nanti menggantikan. Ini keusianya saya tulis di 1, 3, 3, 1 yang merah itu. Nah, kemudian yang depan A-nya tadi ini 2X ya. Nah, 2X pangkat 3, sini 2X-nya pangkat 2, sini 2X-nya pangkat 1. Sini tidak ada 2X-nya. Terus yang belakang 3Z, berarti dari belakang yang pangkatnya paling tinggi. 3Z-nya pangkat 3, ini 3Z pangkat 2, ini 3Z pangkat 1, sini tidak ada 3Z. Nah, kalau sudah, kita hitung 2 pangkat 3 itu kan 8, 2 kali 2 kali 2, berarti 8X pangkat 3 dikurangi 36 itu dari mana? Nah, 2 kuadrat ini dihitung 2 pangkat 2 4 kali 3 12 kali 3 ini jadi 36, X-nya pangkat 2, Z-nya pangkat 1. Kemudian di sini 54 itu dari mana? Nah, ini 3 kali 2 6, terus ini 3-nya kuadrat berarti 9, 6 kali 9 54, X-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 2. Terus yang paling akhir dikurangi 3 pangkat 3 27 ya, 27 Z pangkat 3. Nah, ini penggunaannya salah satunya nanti ya bisa dicoba, nanti saya berikan latihannya. Kemudian kita lanjutkan, nah ini pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini juga nama yang menemukannya ya, seorang matematikawan ya, bangsa dari Italia ya, Fibonacci. Oke, kita lanjutkan apa itu pola bilangan Fibonacci, bagaimana polanya. Kita awali dari masalah mengenai kelinci ya, problem kelinci. Coba ada cerita begini. Pada awal bulan Januari, Amir mendapatkan hadiah sepasang bayi kelinci. Sepasang berarti jantan dan betina, dan dipelihara di sebuah kebun. Bayi kelinci akan menjadi kelinci dewasa dalam waktu 1 bulan. Jadi bayi kelinci itu akan menjadi dewasa membutuhkan waktu 1 bulan. Setiap bulannya sepasang kelinci dewasa akan menghasilkan sepasang bayi kelinci. Nah, jadi kalau sudah sepasang kelinci dewasa itu dalam waktu 1 bulan, setiap 1 bulannya akan menghasilkan sepasang bayi kelinci. Tidak ada kelinci yang mati dalam waktu 1 tahun. Pertanyaannya, berapa pasang kelinci yang dimiliki Amir pada bulan Desember? Nah, untuk menghitungnya, mari kita memudahkan, kita buat tabel aja. Nah, kita lihat di sini. Ini bulan ya, Januari. Contohnya, diketahui barisan bilangan Fibonacci 4, 5, A, B, C, D, E. Kemudian berapakah jumlah dari A ditambah B tambah C tambah D dikurangi E? Nah, kita tulis dulu polanya ya, 4, 5, nah, berarti 4 tambah 5 9, 5 tambah 9 14, 9 tambah 14 23,
14 tambah 23, 37, 23 tambah 37, 60. Nah, berarti A-nya 9, B-nya 14, C-nya 23, D-nya 37, dan E-nya 60. Maka nilai dari A tambah B tambah C tambah D dikurangi E, 9 tambah 14 tambah 23 tambah 37 dikurangi 60. Ya, 23 tambah 37 tadi kan 60 ini dikurangi, berarti habis tinggal 9 ditambah 14 sama dengan 23. Nah, ini contoh pelabelan Fibonacci. Ya, oke. Baiklah, untuk selanjutnya saya berikan tugas. Yang pertama, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-7 dari pola bilangan segitiga Pascal. Tentukan jumlah koefisiennya dari ini. Nah, tadi sudah ada contohnya ya. Ini jabarkan bentuk 4x dikurang 3y pangkat 3. Kemudian yang terkait dengan pola bilangan Fibonacci, juga saya beri satu soal yang A dan B. Sudah seperti contoh tadi. Prinsipnya kalau Fibonacci itu menentukan jumlah suku berikutnya menjumlahkan dua suku sebelumnya. Demikian, selamat mencoba, semoga kalian sukses, dan sekali lagi tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, keluar pakai masker, rajin cuci tangan, tingkatkan imunitas, dan hindari kerumunan. Baiklah, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai engkau siswa-siswiku yang kini sedang jauh